Saya justru membaca ke depan, satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susai. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter, peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Kari Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan, enggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai, kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau enggak dapat juga kan keterlaluan ya enggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin
Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah, mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan, kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah, tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif, jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun. Pak. Tunjukkan ke saya mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup. Tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Markus Misner itu, kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan kualitas demokrasi? Karena kehilangan. Iya, sangat tertarik sekali teman-teman mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Adi Praitno terkait Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang memang pada saat pendaftaran, ya pencalonan dan menjelang pemilu banyak sekali problem-problem yang terjadi, ya pro dan kontra hingga kontroversi di dalamnya. Tentu tadi memang kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau sangat masuk akal sekali, ya sangat luar biasa karena kalau kita melihat apakah gaya berpolitiknya Gibran nanti bisa sama seperti gaya berpolitiknya Pak Jokowi, atau mungkin adakah nanti terah Jokowi di Gibran atau apa semacam, ya bagaimana langkah-langkah catur politiknya Pak Jokowi diperankan oleh Gibran dan seterusnya. Secara pengalaman mungkin secara usia ya banyak sekali yang menyebutkan Gibran tidak layak dan tidak cocok sebagai wakil presiden, mengingat bahwa pengalaman beliau baru saja menjadi wali kota itu pun juga beberapa tahun, dan secara usia pun memang ya jelas belum mencukupi. Artinya ada unsur apa namanya yang memang menimbulkan tanda tanya gitu ya. Ini Gibran dipaksa atau gimana ini gitu. Bahkan banyak mengatakan bahwa terjadinya pembegalan di MK, merubah perubahan aturan undang-undang untuk meloloskan Gibran agar dapat berkontestasi pada Pilpres, ya pemilu Pilpres 2024 lalu. Tapi it's okay lah teman-teman, saya nggak terlalu jauh lah untuk membahas ke sana karena tadi juga Bung Adi Praitno membahas masalah bagaimana nanti Gibran ini dapat melakukan tugasnya sebagai wakil presiden dengan baik. Ya jangan sampai masyarakat lebih melihat Gibran ini, oh ternyata Pak kerjanya seperti ini, kerjanya nggak becus, nggak beres dan sebagainya. Ya pantas lah, namanya juga anak karbitan dan lain seterusnya. Itu kan banyak sekali cuitan-cuitan di media sosial yang saya temukan juga. Nah, tapi memang teman-teman juga saya percaya Anda punya pikiran yang positif ataupun baik negatif positif, yaitu sah-sah saja, dan ketika ada positif artinya ada negatif. Ketika ada negatif ada pula positif. Jadi keduanya sama-sama juga sama-sama penilaian ya meskipun berbeda pikiran gitu ya. Nah, tapi saya nggak terlalu jauh ke sana karena saya yakin Anda tadi sudah menilai seperti apa yang sudah kita dengarkan dari cuplikan video sebelumnya. Nah, saya di sini akan coba melihat bagaimana sebetulnya perspektif dan penilaian masyarakat saja tentu mengenai hal ini, ya, bagaimana pandangan, bagaimana pendapat teman-teman kita. Tentu ini masyarakat Indonesia yang kerap kita sebut sebagai netizen plus 62,
yang menyoroti, yang memperhatikan situasi yang terjadi, sehingga mereka memberikan penilaian serta pikiran mereka di komentar pada video ini, yang nantinya juga akan saya bacakan kepada pemirsa dan Anda semua. Nah, saya awali dari Samsurisut ya. Dari segi umur, pengalaman, ilmu pengetahuan, wawasan kebangsaan, wawasan negara, dan semuanya, Gibran nol besar parah negeri ini ke depannya. Ya, kemarin juga pidato udah mulai kelihatan, para ibu nyai katanya, para perabot gitu ya. Banyak tuh editin gitu ya. Nah, jadi netizen ini memang kalau melihat ada aja kalimat yang kayak gimana gitu ya, pasti diedit. Jadi ya jadi bahan bulian juga sebetulnya, jadi bahan candaan juga sebetulnya, jadi meme tuh di TikTok tuh. Perabot katanya. Para bot katanya itu. Jadi diedit para netizen itu. Ya, sehingga banyak menilai, oh ternyata Gibran ini sekelas pidato saja kok nggak mampu gitu ya, kok mencerminkan bahwa dia tidak punya pendidikan. Ya, itu kan banyak seperti yang kita dengarkan teman-teman ya. Setelah ngabalin si penjilat, sekarang tambah satu lagi si penjilat. Orang sudah pasti tahu siapa lagi kalau bukan Kodari. Ada orang ngomong cengar-cengir, tandanya menanggung malu. Partai politik berhasil dipolitisir, Jokowi berketuk lutut ngikuti apa maunya Jokowi. Kodari buzzer kayak ngabalin ngaku-ngaku KSP. Nyatanya ngabalin setiap rapat menteri nggak ada dalam rapat menurut apa Mahfud MD. Hati-hati saudaraku, Indonesia mau direnggut dinasti Mulyono. Thanks Bung Adi Praitno, argumentasi yang logis, rasional ya. Negeri ini sangat butuh orang yang punya mental pejuang. Ciri utama yang punya mental pejuang itu adalah jujur, punya karakter dengan nilai kejujuran. Karena yang gak jujur pasti jadi pecundang, kerjanya hanya jadi penjilat saja. Kalau dari awal udah bermasalah dengan konstitusi, udah pasti jalannya akan bermasalah terus. Ini hukum alam yang pasti. Nggak usah bingung, P3 diadu, Golkar diadu, PDIP diadu, BBNT dihormati. Benar bro, dibimbing sayur nggak disukai warga, mundur aja daripada digulingkan pelangak-pelongo. AHY anak atau penerus SBY dan Gibran anak Jokowi masih kalah jauh. Ada AHY, kasihan deh ya. Adi Praitno penjilat pemerintahan Jokowi atau Mulyono. Kenapa Adi Praitno nggak dijadikan pengacara atau MK? Selama Bapak punya kartu as para elit politik melanggar hukum atau korupsi, posisi sang anak aman Sulaiman. Pertanyaannya, apakah Jokowi masih bisa mengintervensi instansi dan partai politik? Kita tunggu kiprah sang anak yang kata Mas Adi Praitno, legasi nyata Presiden Jokowi. Nah, apakah kiprah Jokowi ada pada Gibran? Legasinya ada pada Gibran? Nah, kan itu yang menjadi yang disampaikan tadi gitu ya. Yang terakhir saya coba sampaikan lagi. Adi Praitno, Anda ngomong apa saja, Pak Gibran bukan anak PAUD. Beliau memiliki potensi sendiri, dan beliau tetap wapres yang harus selalu berkoordinasi dengan presidennya. Biarkan beliau membuat kalkulasinya sendiri, tidak perlu mengikuti presiden jalan pikiranmu. Kenapa para kaum intelektual kemudian terdampar pada wilayah penyinyir? Karena mereka tidak pandai berhitung, cuma pandai ngomong. Dan judul video ini sangat tidak tepat, sebab saudara Kodari tidak harus malu dengan pernyataan saudara Adi Praitno. Pak Gibran jalan terus, tak perlu dengar ocehan yang tidak perlu sukses selalu. Ini ternak-ternak Mulyono seperti itu ya. Mohatta ada Malik Sultan Hamengkubuwono IX ya, adalah mantan wapres RI. Kok sekarang wapresnya kok Gibran yang tidak jelas pendidikannya dan kualitasnya?
Sebagai wapres jangan hanya bisa belusukan saja, harus ada ide-ide cemerlang untuk bangsa dan negara dan harus dibuktikan dengan kinerja yang konkret. Ya, itu saja teman-teman ya. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam NKRI harga mati.